Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Pembelajaran yang lalu, kita sudah mengetahui langkah-langkah mengembangkan ide pokok. Yang pertama, dari menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, membuat sebuah kalimat berisi ide pokok. Yang ketiga, mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok. Yang keempat, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang terpadu. Sekarang, coba kita amati gambar yang di bawah ini. Di sini ada gambar Pak Rudi sama Edo. Kelihatannya mereka sedang bersih-bersih ya. Nah, setelah mengamati gambar, yuk kita coba membuat paragraf dari gambar tersebut. Kita coba buat satu paragraf dari gambar tersebut ya. Dari paragraf tersebut. Nah, ide pokoknya yaitu tentang membersihkan kandang kelinci. Tadi kan gambarnya Pak Rudi sedang membersihkan kandang kelinci. Maka ide pokok yang kita ambil yaitu membersihkan kandang kelinci. Setelah kita menentukan ide pokok, sekarang kita membuat kalimat berisi ide pokok. Nah, kalimat yang berisi ide pokok adalah pada suatu sore, Edo dan Pak Rudi membersihkan kandang kelinci bersama-sama. Ini adalah kalimat yang berisi ide pokok. Kalimat yang berisi ide pokok ini disebut dengan kalimat utama atau kalimat pokok. Setelah membuat kalimat yang berisi ide pokok, yang ketiga yaitu mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok tersebut menjadi kalimat. Ini kan baru satu kalimat. Ini kalimat pokoknya atau kalimat yang berisi ide pokok. Sekarang kita buat kalimat-kalimat pengembangan kalimat. Kalimat yang pertama, Pak Rudi memberikan Edo sarung tangan agar tangannya tidak kotor. Ini namanya kalimat pengembang ya. Kemudian, setelah menggunakan sarung tangan, Edo mulai membantu Pak Rudi. Edo memasukkan sisa makanan kelinci ke keranjang. Kotoran kelinci-kelinci tersebut pun tak lupa disapu. Kandang kelinci harus dibersih untuk menjaga kesehatan kelinci. Kalimat pengembangan ini disebut dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, baru yang keempat, menyusun kalimat menjadi paragraf yang terpadu. Kita gabungkan antara kalimat yang berisi ide pokok dengan pengembang. Jadi seperti ini. Lihat di sini kalimat yang Ibu warnai dengan warna merah dan ada garis bawahnya ini adalah kalimat yang berisi ide pokok ya. Ini yang warnanya merah dan Ibu beri garis bawahi adalah kalimat yang berisi ide pokok. Yang warnanya hitam dan seterusnya ini adalah kalimat pengembang. Oke, paham sampai di sini? Selanjutnya, siapa yang tahu di sini gambar apa? Ya, betul, ini gambar kelawar. Kalau yang ini gambar apa? Iya, ini gambar lalat. Tahukah kamu apa perbedaan kedua hewan tersebut? Kalau persamaannya pasti tahu ya. Kedua hewan ini memiliki alat gerak yang sama, yaitu sayap. Tapi kedua hewan ini memiliki perbedaan utama. Apa ya perbedaannya? Perhatikan ya, di sini kalau kelelawar vertebrata atau hewan yang memiliki tulang punggung
atau tulang belakang. Sedangkan lalat adalah invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, sekarang kita lihat apa saja perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Perbedaan yang pertama, kalau vertebrata itu hewannya mempunyai tulang belakang. Sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Perbedaan yang kedua, kalau hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum, namun seperti kepala, leher, badan, dan kaki. Itu hewan vertebrata, sedangkan invertebrata memiliki susunan tubuh yang sederhana. Perbedaan yang ketiga, kalau vertebrata itu memiliki alat perencanaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan. Ya, kalau invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Ini ya perbedaannya. Jadi ada 3 perbedaan umum antara hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, lihat di sini. Kita lihat ada kelelawar dan lalat. Nah, kelelawar ini kan perbedaan utamanya dengan lalat adalah kalau kelelawar hewan yang bertulang belakang, sedangkan lalat itu tidak bertulang belakang. Kita lihat mana sih yang disebut dengan tulang belakang. Nah, ini adalah gambar tulang belakangnya kelelawar. Lihat di sini ada rangka yang tengah-tengahnya. Ini yang Ibu tunjukkan dengan panah. Ini disebut dengan tulang belakang. Sedangkan kalau lalat itu tidak punya. Nah, lalat tidak punya alat rangka tulang belakang seperti kelelawar ini. Makanya kelelawar itu disebut hewan vertebrata bertulang belakang, sedangkan lalat hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Apalagi ya contoh-contoh hewan vertebrata? Ada banyak, ada sapi, ada kucing, kemudian ada burung, kemudian ada ikan, ada lagi hewan buaya. Itu contoh-contoh hewan vertebrata. Kalau hewan invertebrata, ada capung, kupu-kupu, lalat, kemudian ada cacing, ada ubur-ubur, siput, dan masih ada yang lainnya lagi. Nah, sekarang kita masuk materi tentang gambar ilustrasi. Di sini untuk membuat satu gambar ilustrasi, ada 3 tahap yang kalian ikuti. Yang pertama, sebelum membuat gambar, pada ilustrasi itu kalian harus menentukan tema terlebih dahulu. Temanya apa? Yang mau kalian buat dijadikan gambar diilustrasikan. Jadi temanya itu harus sesuai dengan teks yang akan diilustrasikan. Misalnya ada teks yang bercerita tentang kelinci yang sedang melompat-lompat di taman. Maka nanti kamu gambarnya harus sesuai dengan
Dalam gambar itu ada kelinci. Kelinci itu ada di taman. Jangan gambar kelinci, tapi kelincinya ada di hutan. Karena di ceritanya, kelinci yang sedang di taman, bukan kelinci yang sedang di hutan. Jadi tema sesuai teks yang akan diilustrasikan. Yang kedua ada membuat gambarnya. Temanya sudah tahu, maka kita melanjutkan dengan membuat gambar. Biasanya menggambar sketsa itu pakai pensil dulu. Setelah membuat gambarnya baru diwarnai. Warna itu dengan menggunakan cat warna. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran ke-6. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu berdoa, rajin belajar, dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.